Langkah-langkah menulis bab 1. Mahasiswa wajib save videonya. Jadi untuk memulai menulis bab 1 dalam sebuah proposal skripsi, biasanya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Jadi ada beberapa langkah yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama, latar belakang. Jadi di bagian ini, jelaskan konteks dan alasan mengapa topik penelitian ini penting untuk diteliti. Dari mengidentifikasi isu utamanya, mulai dengan menguraikan fenomena atau masalah yang relevan dengan topik penelitiannya. Kemudian tunjukkan urgensinya, sertakan data atau fakta yang memperkuat pentingnya masalah tersebut. Gap penelitian. Di gap penelitian ini, jelaskan celah dalam penelitian sebelumnya yang akan diisi oleh penelitianmu. Contoh, misalnya paragraf 1-2 itu ada berisi penjelasan umum mengenai topik. Kemudian paragraf 3 dan 4 fokus pada masalah spesifik yang ingin kamu teliti. Dan paragraf kelima, jelaskan apa yang belum diteliti atau menjadi perdebatan. Yang kedua, rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini ada pertanyaan atau pernyataan yang menjelaskan fokus utama penelitianmu. Buat rumusan masalah yang jelas dan singkat. Jadi rumusan ini sebaiknya berbentuk pertanyaan penelitian atau masalah spesifik yang dipecahkan. Contoh, bagaimana pengaruh X terhadap Y di sektor Z? Atau apa dampak program A terhadap kinerja B? Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian harus menjawab rumusan masalah. Apa yang ingin kamu capai dengan penelitian ini? Biasanya sih tujuan penelitian itu dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hindari menggunakan bentuk pertanyaan di sini. Contoh, menganalisis pengaruh A terhadap B atau mengidentifikasi faktor-faktor yang A atau B. Nah, kemudian yang keempat, manfaat penelitian. Jelaskan manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini, baik manfaat teoritis maupun praktis. Jadi manfaat teoritis adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, sementara manfaat praktis adalah dampak langsung bagi para praktisi atau masyarakat umum. Contohnya teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori mengenai bla bla bla. Kemudian kalau dari segi praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat atau sebagainya. Kemudian yang kelima, batasan masalah. Bagian ini bertujuan untuk mempersempit cakupan penelitian agar lebih fokus. Jelaskan apa yang kamu teliti dan juga apa yang tidak termasuk dalam penelitianmu. Contoh, penelitian ini hanya akan fokus pada kemudian penelitian ini tidak mencakup kemudian yang keenam, sistematika penulisan. Ini bersifat opsional ya. Jadi bagian ini menjelaskan alur penulisan proposal dari bab 1 hingga bab terakhir. Berikan gambaran singkat tentang isi tiap bab untuk membantu pembaca memahami alur penelitian. Dengan mengikuti struktur ini, kamu bisa memiliki kerangka yang jelas untuk menulis bab 1 proposal skripsi. Tetap fokus pada topik penelitianmu dan pastikan setiap bagian saling berhubungan dan mendukung tujuan penelitianmu dan sesuaikan dengan pedoman karya tulis ilmiah di setiap perguruan tinggi. Seperti itu. Terima kasih.